Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk bagaimana mencari jawaban yang di kelas 4 mulai dari nomor 1. Berikut ini yang termasuk bangun datar beraturan. Nah, namanya beraturan berarti ada keteraturan. Jadi semua sisinya itu sama. Sehingga jawabannya adalah A segitiga sama sisi atau persegi atau segi 5 beraturan atau segi 8 beraturan. Nah, contohnya seperti itu. Jadi mudah ya. Terus yang nomor 2, berikut ini yang tidak termasuk bangun datar tak beraturan. Berarti yang termasuk bangun datar beraturan, segitiga sama kaki bukan, sembarang bukan, persegi panjang juga bukan. Nah, ini jawabannya D, segi 5 beraturan. Bentuknya seperti di bola. Kalau bola sepak itu ada segi 5 sama segi 6. Kalau segi 6 biasanya pada bentuk paping gitu. Yang nomor 3, jumlah sudut-sudut pada suatu segitiga adalah itu adalah sebesar 180 derajat. Jadi kalau segitiga itu dipotong-potong, ditempel ujung-ujungnya ternyata membentuk garis lurus. Garis lurus itu kan 180 derajat. Terus yang nomor 4, bangun datar segitiga sama sisi, setiap sudutnya mempunyai besar. Nah, kalau segitiga sama sisi berarti sudut-sudutnya sama. Karena jumlah seluruhnya 180, kalau dibagi 3 berarti 60 derajat. Yang nomor 5, segitiga yang memiliki dua sisi yang sama panjang dan dua sudut yang sama besar disebut segitiga sama kaki. Karena kalau digambar dua sisi yang sama panjang berarti dua sisi sama panjang, terus dua sudut yang sama besar, ini sudutnya. Nah, sudut ini sama sudut ini sama besar. Itu. Yang nomor 6, diketahui suatu bangun datar berbentuk segitiga. Ketika sudutnya memiliki besar sudut yang berbeda. Salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Segitiga yang dimaksud adalah jelas segitiga siku-siku karena ini 90 derajat ini kan siku-siku. Nomor 7, perhatikan gambar berikut, ini gambar persegi. Bangun di atas termasuk bangun datar beraturan karena memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Nah, kalau memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut ya bisa, tapi sisi dan sudutnya kan belum tentu sama sehingga bukan A jawabannya. Memiliki 4 sudut siku-siku itu ya. Yang C, keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar. Nah, ini yang lebih benar. Atau yang D, termasuk segi 4 yang keempat sudutnya sama. Tidak hanya seperti itu. Jawabannya adalah C. Jadi keempat sisinya ini sama, sudut-sudutnya ini juga masing-masing sama. Nah, kan kalau termasuk segi 4 yang keempat sudutnya sama, bisa jadi saya buat keempat sudutnya sama. Lah, ini kan sama juga 90 derajat. Jadi bisa berpeluang persegi panjang. Atau yang A memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Ya pokoknya 4 sisi dan 4 sudut. Entah itu misalkan gambarnya gini atau gini. Nah, kan punya 4 sisi dan 4 sudut. Jadi yang benar adalah yang C. Terus nomor 8, jumlah panjang semua sisi-sisi bangun datar disebut jumlah semua panjang sisi-sisi bangun datar. Berarti ya keliling jumlah semuanya. Entah itu bentuknya segitiga atau persegi atau segi 8. Kalau dijumlahkan namanya jadinya keliling. 9, rumus untuk menentukan keliling persegi. Nah, persegi kelilingnya 4 kali sisi. Masa
Lupa, enggak kan? 4 kali sisi karena persegi misalkan di sini sisi ditambah sisi tambah sisi tambah sisi berarti 4 kali. Nomor 10. Zahra mempunyai kertas lipat berbentuk persegi yang panjang sisinya 6 cm. Keliling kertas lipat tersebut adalah, nah, kelilingnya berarti kan 6 dikali, sisinya 6 dikali 4 sama dengan 24. Mana 24? Oh, ini ada. Selanjutnya, sisi persegi yang kelilingnya 40 cm adalah, nah, kalau kelilingnya diketahui maka berarti kan sisinya ya tinggal keliling dibagi 4 karena sisinya kan keliling dibagi 4 atau kelilingnya adalah sisi dikali 4. Berarti 40 dibagi 4 sama dengan 10. Nomor 12. Rumus untuk menentukan keliling persegi panjang. Nah, persegi panjang. Ini contohnya persegi panjang kan ini. Berarti kelilingnya adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Berarti 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar atau sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Oh, ini ada. 13. Keliling persegi panjang yang mempunyai ukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm adalah, nah, kelilingnya kan rumusnya 2 kali panjang ditambah lebar. Ya langsung saja. Berarti panjangnya kita masukkan 10, lebarnya kita masukkan 6. Keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Jadi 2 kali 10 ditambah 6 sama dengan 2 dikali 16 sama dengan 32. Oh, ini ada 32. Nomor 14. Buku tulis Okta memiliki panjang 15 cm dan kelilingnya 50 cm. Lebarnya adalah, wah, ini ada panjangnya diketahui, kelilingnya diketahui, lebarnya. Nah, dari rumus tadi, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya berapa itu? 50. Terus panjangnya 15 ditambah lebar. Nah, berarti rumusnya masih kita pakai. Ini 2 kali 15 ditambah lebar tetap. Nah, ini ke sini berarti enggak 25. Jadi 50 dibagi 2, 2-nya hilang sama dengan 15 ditambah lebar. Nah, berarti lebar sama dengan 25 dikurangi 15 sama dengan 10. Oh, lebarnya 10. Terus nomor 15. Rumus untuk menentukan keliling segitiga. Nah, segitiga ya berarti sisi pertama, sisi kedua, sama sisi ketiga. Kalau 4 kali sisi ini persegi. 2 kali panjang tambah lebar persegi panjang. A ditambah B tambah C. Lah ini. Kalau panjang kali lebar ini bukan keliling. 16. Panjang sisi segitiga sama sisi adalah 9 cm. Kelilingnya adalah, kelilingnya berarti ya 9 dikali 3, 27. Nomor 17. Rumus untuk menentukan luas persegi. Nah, luas persegi adalah, kalau gambarnya persegi, ini ada sisi, berarti kan luasnya sama dengan sisi kali sisi atau sama dengan sisi kuadrat. Oh, ini ada sisi kali sisi. Ini. Kalau luasnya panjang kali lebar ini adalah persegi panjang. Setengah kali luas alas, setengah kali alas kali tinggi, ini segitiga.
Nah, itu. Nomor 18. Sebuah kebun bunga berbentuk persegi dengan ukuran sisinya 2 meter. Luas kebun bunga itu adalah berarti luasnya ya 2 kali 2, 4 meter persegi. Gampang kan? Nomor 19. Permukaan meja belajar Rara berbentuk persegi dengan luas permukaan 10.000 cm persegi. Panjang sisinya adalah berarti berapa kali berapa yang hasilnya 10.000? Ya 100. Kalau 10 kali 10 100, 20 kali 20 400. 5.000 kali 5.000 wis banyak enggak tahu berapa. Berarti yang ya 100 ini 100 kali 100 10.000. Nomor 20. Rumus untuk menentukan luas persegi panjang. Nah, persegi panjang ini kan luasnya ini ada panjang, ada lebar. Nah, luasnya sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar mana ini? Nomor 21. Halaman sekolah berbentuk persegi panjang dengan panjang 9 meter dan lebarnya 5 meter. Luas halaman sekolah itu adalah gampang 9 dikali 5. Karena panjang kali lebar, panjangnya 9, lebarnya 5. Berarti 9 kali 5, 45 meter persegi. Nomor 22. Taman bunga di sekolah Ula berbentuk persegi panjang dengan luas 20 meter persegi dan panjangnya 5 meter. Lebar taman bunga tersebut adalah, ini diketahui luas dan panjangnya, berarti lebar. Lebarnya ya berarti luas dibagi panjang. Luasnya 20, panjangnya 5. Lebarnya berapa? Ya berarti lebarnya sama dengan 20 dibagi 5, 4. Ini rumus untuk menentukan luas segitiga. Nah, luas segitiga yang tadi itu setengah kali alas kali tinggi. Nomor 24. Sebuah papan kayu berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 5 cm dan 10 cm. Luas papan kayu tersebut adalah, yang segitiga, ya berarti luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Berarti setengah dikali 10 dikali 5 sama dengan 25. Ini 25. Nomor 25. Sebuah segitiga memiliki luas permukaan 16 cm persegi dan tinggi 8 cm. Panjang alas segitiga tersebut adalah, ini kebalikannya. Luasnya 16, luasnya 16, rumusnya tetap ditulis. Alasnya berapa? Tingginya 16. Berarti kan tingginya 8. Jadi untuk alasnya akhirnya jadinya ini kan 4. Alasnya sama dengan 16 dibagi 4. 4. Kalau dicek berarti kan panjangnya dikali tinggi dibagi 2 sama dengan 16. Bener apa enggak? Benar kan? Panjangnya 4. 4 dikali 8 20. 4 kali 8 32. Dibagi 2 16. Loh, pas. Luas permukaannya 16 cm. Nah, ngeceknya seperti itu. Atau yang tadi itu juga, yang nomor 24, sebuah papan kayu tadi yang alas dan tingginya 5 dan 10. 5 dikali 10 50 dibagi 2 25. Nah, sekarang yang isian. Bangun datar yang keempat sisinya sama panjang dan keempat sudutnya sama besar.
keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar. Berarti ini adalah persegi. Yang kedua, bangun datar yang keempat sudutnya sama besar dan terdapat dua pasang sisi sama panjang. Keempat sudutnya sama besar, dua pasang sisi yang sama panjang. Ini berarti persegi panjang. Nomor 3, keliling bangun datar persegi adalah 20 cm. Panjang sisinya adalah, ya berarti 20 dibagi 4. Panjang sisinya 5. Nomor 4, panjang sisi segitiga sama sisi adalah 11. Kelilingnya adalah segitiga sama sisi. Berarti 11 dikali 3, 33. Karena masing-masing sisinya kan sama. Berarti 11 kali 3, 33. Nomor 5, bangun segi 4 yang keempat sisinya sama panjang, tetapi keempat sudutnya tidak sama besar adalah bangun keempat sisinya sama panjang, tetapi keempat sudutnya tidak sama besar adalah, nah ini adalah belah ketupat. Contohnya kalau digambar itu kan gini. Jadi ini sama panjang, tapi sudutnya ada yang sama, ada yang enggak. Jadi keempat sudutnya enggak sama. Kalau keempat sisinya tidak sama, tetapi keempat sudutnya sama, itu persegi panjang. Tapi yang di sini kan keempat sisinya sama panjang, tetapi keempat sudutnya tidak sama besar. Jadi belah ketupat. Nomor 6, luas persegi panjang dengan ukuran 15 cm kali 21 cm. Nah, persegi panjang berarti ya luasnya panjang kali lebar, berarti 15 kali 21. 15 dikali 21. 315. Nomor 7, keliling persegi panjang dengan panjang sisinya 22 cm dan lebarnya 11 cm adalah, nah persegi panjang kan 2 kali panjang tambah lebar. Panjang tambah lebarnya 22 ditambah 11, 33. Dikali 2, 66. Nomor 8, luas persegi dengan panjang sisinya 15 cm ini adalah titik-titik cm persegi. Berarti luasnya ya sisi kali sisi, berapa 15 kali 15? Nah, 15 dikali 15. 225. Nomor 9, luas kebun buah adalah 690 meter persegi. Jika panjang kebun itu 23 meter, lebar kebun itu adalah, berarti lebarnya ya luas dibagi panjang. 69 dibagi 23. Dibagi 23, oh ini enak ini. 69 dibagi 23, ini kan 2. Oh 3. Ini kali ini 69, 0 berarti 30. Lebar kebun itu adalah 30 meter. Nomor 10, Udin setiap pagi berlari mengelilingi taman kota berbentuk segi 5 beraturan.
Jika panjang salah satu sisi taman kota adalah 10 meter, jarak yang ditempuh Udin untuk mengelilingi taman kota adalah bentuknya segi 5 beraturan. Nah, salah satu sisi itu adalah ini 100 meter. Berarti kalau keliling mulai dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya 100 dikali 5, 500. Nah, itu mudah kan? Insya Allah mudah, semoga bisa dipahami. Dan kalau kurang jelas bisa diulang-ulang sambil belajar lagi. Semoga bisa dapat 100 semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.